Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian saling bebas. Kejadian saling lepas adalah kejadian yang saling terpisah. Kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram Venn, maka pada ruang sampel itu ada kejadian A dan kejadian B, di mana irisan antara kejadian A dan kejadian B itu tidak ada atau kosong. Nah, maka peluang kejadian A union B atau A gabung B itu sama dengan peluang A kita tambah dengan peluang B. Untuk lebih jelas, kita lihat beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama. Dari satu set kartu bridge tanpa joker akan diambil dua kartu satu persatu berturut-turut. Kemudian kartu tersebut dikembalikan. Peluang terambilnya kartu as atau kartu king adalah baik. Kartu bridge itu ada 52 buah tanpa joker, sehingga banyak anggota ruang sampel atau NS adalah 52. Kartu as pada seperangkat kartu bridge itu ada 4, maka NAS adalah 4. Peluang as tentu NAS kita bagi dengan NS. 4 kita bagi dengan 52. Kemudian kartu king dalam seperangkat kartu bridge ada 4 buah. Maka N king sama dengan 4. Sehingga peluang kartu king terpilih adalah 4/52. Karena antara kartu as dan kartu king itu kejadiannya terpisah atau irisannya tidak ada, maka peluang terambil kartu as atau kartu king ini merupakan kejadian saling lepas. Sehingga peluang as atau king adalah peluang as kita tambah dengan peluang king. Berarti 4/52 kita tambah dengan 4/52 sama dengan 8/52. Contoh yang kedua. Sebuah dompet berisi uang logam 5 keping 500-an dan 2 keping ratusan rupiah. Dompet yang lain berisi uang logam 1 keping 500-an dan 3 keping ratusan. Jika sebuah uang logam diambil secara acak dari salah satu dompet, peluang untuk mendapatkan uang logam ratusan rupiah adalah Nah, sekarang kita lihat dompet pertama itu terdiri dari 5 keping 500-an dan 2 keping ratusan. Maka peluang terambil uang ratusan pada dompet pertama adalah setengah kali 2/7 sama dengan 1/7. Dompet kedua terdapat 1 keping 500-an dan 3 keping ratusan. Maka peluang terambil uang ratusan pada dompet yang kedua adalah 1/3 dikali 1/3 dikali dengan 3/4, maka kita peroleh 1/4.
Jadi, peluang mendapatkan uang logam pada ratusan rupiah adalah karena terambilnya uang ratusan pada dompet pertama dan pada dompet kedua itu kejadiannya saling lepas, maka peluang mendapatkan uang logam ratusan rupiah adalah 1/7 kita tambah dengan 1/4, maka kita peroleh hasilnya 11/28. Nah, berikutnya kita bahas kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas. Kejadian A dan B saling bebas. Kejadian saling bebas. Kejadian A dan B saling bebas jika keduanya tidak saling mempengaruhi. Maka, peluang A irisan B sama dengan peluang A kita kali dengan peluang B. Untuk lebih jelas, kita lihat beberapa contoh berikut. Anggota paduan suara suatu sekolah terdiri dari 12 putra dan 18 putri. Bila diambil 2 anggota dari kelompok tersebut untuk mengikuti lomba perorangan, maka peluang terpilihnya putra dan putri adalah banyak anggota putra itu 12 orang dan banyak anggota putri adalah 18 orang. Maka banyak anggota ruang sampel atau NS adalah 12 kita tambah dengan 18 sama dengan 30. Peluang putra dan putri itu sama dengan peluang putra kita kali dengan peluang putri karena kejadiannya saling bebas. Kejadian terpilih putra tidak mempengaruhi kejadian terpilih putri. Nah, maka peluang putra 12/30 kita kali dengan peluang putri terpilih 18/30. Nah, kita sederhanakan 12 dengan 30 sama-sama kita bagi 6. Maka 12 dibagi 6 kita peroleh 2. 30 dibagi 6 kita peroleh 5. Kemudian 18 dengan 30 sama-sama kita bagi 6. Maka 30 bagi 6 kita peroleh 5. 18 kita bagi 6 kita peroleh 3. Maka kita sederhanakan. Kita peroleh 2 kali 3 sama dengan 6. 5 kali 5 sama dengan 25. Maka peluang terpilih putra dan putri adalah 6/25. Contoh yang kedua. Peluang Amir lulus pada ujian nasional adalah 0,90. Sedangkan peluang Badu lulus pada ujian nasional adalah 0,85. Peluang Amir lulus tetapi Badu tidak lulus pada ujian itu adalah Amir lulus ujian nasional atau Amir lulus kita singkat dengan peluang AL Amir lulus 0,90. Badu lulus, maka P dari BL Budi lulus sama dengan 0,85 diketahui oleh soal. Nah, sekarang Badu tidak lulus. Peluang Badu tidak lulus atau PBTL sama dengan 1 dikurang 0,85 sama dengan 0,15. Nah, maka peluang Amir lulus atau PAL tetapi Budi tidak lulus atau BTL merupakan peluang kejadian saling bebas. Maka peluang AL tetapi BTL sama dengan
peluang AL kali peluang BTL sama dengan 0,90 kita kali dengan 0,15 sama dengan 0,135. Contoh yang ketiga. Dari sebuah kantong berisi 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru, diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 biru adalah banyak kelereng merah sebanyak 6 dan kelereng biru 4. Maka banyak kelereng semuanya ada 10. Banyak cara mengambil 2 kelereng merah. Dari 6 kelereng merah adalah R sama dengan 2 dan N sama dengan 6. Maka kita peroleh kombinasi 2 dari 6. Karena di sini kita pakai kombinasi urutan kelerengnya tidak ada diperhatikan. Maka kombinasi 2 dari 6 itu adalah 6 faktorial kita bagi dengan 2 faktorial kali 6 dikurang 2 kita faktorialkan. Maka kita sederhanakan 6 faktorial kita bagi dengan 2 faktorial kali 4 faktorial. Sehingga kita peroleh hasilnya 5 kali 3 atau 15. Nah, kemudian banyak cara mengambil 1 biru dari 4 kelereng biru, artinya R sama dengan 1 dan N sama dengan 4. Maka, kombinasi 1 dari 4 adalah 4 faktorial kita bagi dengan 1 faktorial kali 4 dikurang 1 kita faktorialkan. Maka kita sederhanakan diperoleh 4. Maka, banyak cara mengambil 3 kelereng dari 10 kelereng yang tersedia adalah kita menggunakan konsep kombinasi juga. Berarti kombinasi 3 dari 10. Itulah yang dikatakan dengan banyak anggota ruang sampel. Sehingga kombinasi 3 dari 10 adalah 10 faktorial kita bagi dengan 3 faktorial kali 10 dikurang 3 kita faktorialkan. Sama dengan 10 faktorial kita bagi dengan 3 faktorial kali 7 faktorial. Nah, maka kita peroleh bentuk sederhananya adalah 12 kali 10. Maka, peluang mengambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru merupakan peluang kejadian saling bebas, sehingga sama dengan NA per NS sama dengan kombinasi 2 dari 6 kita kali dengan kombinasi 1 dari 4 kita bagi dengan kombinasi 3 dari 10. Maka kita sederhanakan 5 kali 3 kali 4 kita bagi dengan 12 kali 10. Sehingga kita sederhanakan peluangnya adalah setengah. Contoh yang keempat. Dari sebuah kotak yang berisi 5 bola merah dan 3 bola putih, diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya keduanya merah adalah banyak bola merah sebanyak 5 dan bola putih 3, maka banyak bola semuanya adalah 8. Banyak cara mengambil 2 bola dari 5 bola adalah kombinasi 2 dari 5. Maka 5 faktorial kita bagi dengan 2 faktorial kali 5 dikurang 2 kita faktorialkan. Kita sederhanakan 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Kita peroleh 4 kali 5 dibagi 1 kali 2 sama dengan
10. Kemudian, banyak cara mengambil 2 kelereng merah dari 8 kelereng adalah kombinasi 2 dari 8. Maka 8 faktorial kita bagi dengan 2 faktorial kali 8 dikurang 2 kita faktorialkan. Kita sederhanakan, 8 faktorial kita bagi dengan 2 faktorial kali 6 faktorial. Maka kita peroleh hasilnya 7 kali 8 kita bagi dengan 1 kali 2. Kita sederhanakan sama dengan 28. Jadi, peluang mengambil 2 bola merah sekaligus adalah 10/28. Atau, kalau kita sederhanakan, kita peroleh 5/14. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.